periodontitis itu jadi breakdown dari jaringan sekitarnya itu juga sebenarnya disebabkan dari respon imun seseorang. Jadi nggak cuma dari bakterinya saja, tapi dari respon imun tubuh kita sendiri yang menyebabkan kerusakan tersebut. Selamat malam, Dokter Stefani. Ya, Salam selamat malam, kenal. Dok. Ini saya mau memperkenalkan Dokter Gigi Stefani Dwiyanti Indrasari. Ini pertama Ya, kali betul. saya menginterview dokter gigi. Biasanya saya interview dokter medical dokter, Dok. Oke, Dok. Sebelum kita mulai, saya minta Dokter Stefani memperkenalkan diri, Dok. Kuliah di mana, spesialis apa, dan sekarang kerja di mana. Gitu, Dok. Silahkan. Oke, ya, perkenalkan nama saya Stefani Duyanti. Eh, saya itu dokter gigi, lulusan dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia. Kemudian saya melanjutkan spesialis eh, bidang periodonsia. Jadi periodonsia itu seperti bidang jaringan penyangga gigi di FKG UI juga. Nah, saat ini saya berprofesi sebagai praktisi. Jadi saya praktek di Dental Inc. Dan My Dentist Kuningan City. Dan saat ini saya juga sebagai staf pengajar di Departemen Ilmu Penyakit Gigi dan Mulut Universitas Katolik Indonesia Atmajaya. Oke, terima Gitu. kasih. Oke, Dok, saya pengen tahu tentang periodontis. Specialty itu seperti apa, Dok? Oke, periodontis itu seperti saya yang ceritakan tadi. Jadi dia itu kan dari kata peri dan odon ya. Jadi Ya, peri itu di jaringan sekitar, odon itu gigi. Nah, oke. jadi spesialisasinya itu menekuni jaringan penyangga gigi gitu. Jadi beberapa jaringan penyangga gigi yang mungkin kita tahu ya seperti gusi dan tulang gitu. Awamnya sih seperti itu sih, Dok. Oke, Gitu. oke. Jadi berbeda ya dengan kalau yang mungkin kita ketahui itu lubang gigi atau perawatan saluran akar itu beda sih. Oke, jadi nggak menangani giginya, tapi jaringan sekitar gigi. Iya, kurang lebih seperti itu. Gitu. Oke, Cuma memang di dalam beberapa perawatannya ya beberapa kasus tetap giginya harus ditangani juga. Jadi kadang-kadang kita dalam mengerjakan suatu kasus itu memang harus bekerja sama dengan teman sejawat yang lain juga. oke, oke. Jadi kapan seseorang itu bisa ke dokter gigi umum dan kapan harus ke dokter gigi spesialis periodontis? Oke, jadi sebenarnya untuk dokter gigi umum pun mereka juga mempunyai kompetensi untuk mengerjakan kasus-kasus penyakit periodontal seperti ini. Tetapi memang kompetensinya itu ada batasnya gitu. Apabila nih, biasanya nih kalau periodontitis itu kan keluhan pasien itu paling sering ya itu gigi goyang sih gitu. Hmm, Nah, biasanya apabila pergi ke dokter gigi umum itu mereka akan dilihat kayak seberapa derajat kegoyangannya seperti itu. Nah, apabila dokter gigi umum itu masih melihat bahwa itu dalam kompetensi mereka, mereka bisa mengerjakan seperti eh, mengikat gigi atau splinting seperti itu. Kemudian mengurangi beban kunyah yang berat itu mereka boleh mengerjakan. Kemudian kayak kuretase ringan itu juga boleh. Tapi apabila sudah lebih dari itu biasanya akan dirujuk ke spesialis periodontia. oke, oke. Oke, Dok. Kira-kira penyakit apa yang sering ditangani oleh spesialis periodontis? eh Paling sering sih eh, ya penyakit periodontitis ya. Ya. Karena kan penyakit periodontitis itu di Indonesia sendiri berdasarkan riset kesehatan dasar ya tahun 2018 dia itu prevalensinya ada di sekitar mungkin sekitar 78%. Jadi kan artinya 8 dari 10 penduduk Indonesia itu memang menderita periodontitis. Jadi Wah. bagian besar ya periodontitis itu. Nah,
sebenarnya periodontitis itu sendiri nanti penyebabnya juga berbagai macam sih. Cuma yang paling Ya, sering itu yang disebabkan plak dan karang gigi. Jadi terkait kebersihan mulut seseorang. oke. Dok, saya kurang mengerti tentang istilah-istilah kedokteran gigi. Coba bisa Ya, diterangkan apa yang dimaksud dengan periodontitis. Apakah oke. ini periodontitis? Iya, ini periodontitis karena yang ini terkait dengan yang tadi saya ceritakan bahwa penyebab utama itu kan plak dan karang gigi. Gitu. Jadi kalau Ya, kita lihat di gambar ini sudah jelas oke sekali dok. plak dan karang giginya itu banyak. Oke, Kemudian kemudian yang kita lihat juga itu bagaimana sih jaringan penyangga giginya. Yang paling mudah dilihat sih, apalagi untuk orang awam, itu kita lihat gusinya. Nah, kalau di sini kan oke. kelihatan nih, gusinya Ini itu gusinya merah, merah-merah. betul merah-merah, kemudian mengkilat, Oke, kemudian dia bentuknya itu jadi lebih gendut oke. itu dibandingkan gusi normal. Dan Gendut itu biasanya artinya bengkak. bengkak, ya. Ya, oke. Kemudian Alright. dia juga sangat mudah berdarah, baik Si. saat sikat gigi atau berdarah spontan saat tersentuh seperti itu juga bisa. Nah, Oke. apabila ada tanda-tanda seperti itu, ditambah lagi biasanya nih kalau udah seperti di gambar ini, biasanya sudah ada kehilangan tulang, jadi pasiennya akan mengeluhkan kegoyangan gigi juga. Oke, dok. Saya mau tanya, apakah ini yang dimaksud dengan karang gigi? Iya, betul itu yang Ini ya, dimaksud dengan ini karnitis. karang Iya, gigi ya. Kalau iya. putih ini apa, dok? Kalau yang Eh, putih ini, yang ini, Gini, sebenarnya yang agak kalau kita basah. harus eh, eh, sebenarnya kita harus cek dengan instrumen juga ya. Kalau Ya, misalkan dia lunak, kemungkinan besar plak. Tapi kalau dia keras, kemungkinan besar karang gigi. oke, oke. Alright. Jadi ini bisa plak, bisa karang gigi. Iya, betul. Kenapa plak dan karang gigi ini bisa merusak? Merusak gusi atau eh merusak gigi? Oke, jadi plak sendiri itu kan sebenarnya adalah lapisan biofilm ya. Jadi di dalam plak itu banyak sekali bakteri-bakteri yang tinggal di situ. Nah, hmm, bakteri-bakteri itu punya seperti mungkin awamnya itu seperti racun-racun untuk merusak jaringan sekitarnya. Hmm. Nah, tapi di samping itu eh, periodontitis itu jadi breakdown dari jaringan sekitarnya itu juga sebenarnya disebabkan dari respon imun seseorang. Jadi nggak cuma dari bakterinya saja, tapi dari respon imun tubuh kita sendiri yang menyebabkan kerusakan tersebut. Zat apa yang merusak jaringan sekitar gigi itu? Oke, kalau bakteri yang paling sering itu adalah Porphyromonas gingivalis ya. Itu yang paling sering untuk bakteri periodontal. Nah, dia itu punya mekanisme untuk menyerang dan untuk bertahan gitu. Jadi misalkan dia ada punya lipopolisakarida, kemudian dia ada punya gingivalis juga. Sementara kalau dari tadi respon imun kita itu ada beberapa mediator inflamasi yang menyebabkan kerusakan tersebut. Misalkan interleukin 1, kemudian TNF alfa seperti itu. Oke, oke. Itu yang membuat inflammation, radang, dan yang merusak jaringan gigi ya. Iya, betul. Sebelum sebelum seseorang punya gigi yang seperti saya tunjukkan tadi, apakah mereka punya gejala? Itu kan Nah, sudah parah kan? iya, iya. Nah, eh, ini Gejala ya awal trikinya mungkin ya. dengan penyakit periodontitis itu. Dia itu sifatnya kronis gitu. Ya. Jadi berlangsung lama, kemudian gejalanya itu tidak terlalu kentara gitu. Jadi paling sering nih pasien itu mengeluhkan itu gigi goyang tadi. Sementara gigi goyang itu biasanya sudah tahap
tahap tengah sampai akhir dari periodontitis tersebut, di mana kehilangan tulang mungkin sudah sekitar 50% seperti itu. Jadi sudah agak telat. Nah, sebelum itu mungkin pasien-pasien juga sering mengeluhkan gusi berdarah. Nah, Ya, tapi banyak orang awam itu berpikir ya kalau misalkan gusi berdarah itu eh, bukan bukan sesuatu yang berbahaya gitu. Jadi mereka ya. berpikir, oh kalau gusi berdarah mungkin sikat giginya terlalu keras atau ya udah mereka pakai obat kumur. Padahal mungkin sudah ada plak dan karang gigi yang menempel itu yang memang tidak bisa dibersihkan hanya dengan sikat gigi dan berkumur saja. Memang perlu intervensi dari dokter gigi Oke. gitu. Berdarahnya Jadi itu paling apa penyebab sikat gigi berdarah? Apa yang eh menyebabkan? iya, jadi tadi kan dari bakteri dan respon imun dari tubuh kita menyebabkan peradangan, di mana tanda-tanda peradangan itu mulai dari pelebaran pembuluh darah, Iya, kemudian peningkatan vaskularisasi. Jadi iya, lebih rentan lebih terhadap rentan. betul. Oke. Terus tadi kan dibilang gigi goyang, itu sudah menengah. Kalau yang lebih awal apa? Sebelum terjadi gigi goyang, apakah ada tanda-tanda awal yang menunjukkan bahwa seseorang terkena periodontitis? Hmm, gusi berdarah, kemudian yang sering juga dikeluhkan pasien itu bau mulut. Itu bau Oke, mulut kan karena banyak plak dan karang gigi, banyak bakteri di daerah situ sehingga menimbulkan ya halitosis itu. Jadi bakteri-bakteri itu bisa mengeluarkan halitosisnya itu, gas-gas tersebut. oke. Kalau seseorang rajin ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali membersihkan gigi, scaling, apakah ini bisa menghindari seseorang terhadap terjadinya periodontitis? Bisa banget gitu. Ya, Eh, Memang sebenarnya salah satu cara deteksi dini ya, mungkin sebagai orang awam itu kita kurang sulit ya, maksudnya untuk melihat daerah-daerah yang sangat di belakang, yang tidak kelihatan dengan cermin seperti itu. Nah, dengan kita rutin ke dokter gigi 6 bulan sekali, dokter gigi itu bisa membantu mendeteksi awal apakah masih ada plak dan karang gigi di daerah tersebut. Tapi tentunya juga jangan mengandalkan hanya kunjungan ke dokter gigi saja. hmm, Sebenarnya kan iya, eh, pembersihan rongga dan rongga mulut itu kan nomor satu ya dari diri kita sendiri gitu yang ya, dilakukan setiap hari gitu. Jadi ya seperti itu, oral hygiene maintenance di rumahnya itu juga memegang peranan yang sangat penting. hmm. Kira-kira berapa persen dari masyarakat Indonesia yang ke dokter gigi secara rutin 6 bulan sekali? Kira-kira ada nggak Waduh, statistiknya? saya belum baca sih tentang itu. Cuma eh, bisa dibilang sangat Perkiraan, jarang ya. jarang ya. Jarang, iya, Jadi jarang. orang itu ke dokter gigi kalau sudah bermasalah. Iya, kebanyakan, Kebanyakan begitu. iya, kebanyakan seperti itu. Jadi konsepnya itu ya mencari pertolongan sesudah terjadi penyakit. Padahal Ya, kan kita mau menekankan promotif dan preventif ya. iya, iya. Seperti itu sih. Kalau pengalaman Dokter Stefani sendiri, kira-kira dari semua pasien yang ada, berapa persen yang datang ke dokter gigi cuman untuk scaling, perawatan rutin 6 bulan sekali, kira-kira? Kira-kira mungkin dari pasien-pasien saya ya, mungkin sekitar 20% ya. Oke. Harusnya harusnya 100% ya? Iya, maunya Atau 100%. jadi Gitu. masalahnya apa? Kira-kira apa? Kurang edukasi atau bagaimana? eh Sebenarnya mungkin kurang edukasi. Kalau kebanyakan sih pasien-pasien pun sudah meningkat gigi 2 kali sehari.
tapi mungkin caranya belum baik. Ya, Kemudian mungkin belum ditekankan pentingnya itu ya kunjungan kunjungan berkala ke dokter gigi gitu. oke. Selain itu kan nggak cuma dari itu juga, maksudnya ada peran-peran yang lain kan, mulai dari sosioekonomi pasien, tingkat pendidikan pasien, itu kan juga berpengaruh terhadap kesadaran mereka untuk eh, rutin ke dokter gigi. Oke. Sikat gigi 2 hari sekali tanpa ke dokter gigi. Cukup atau tidak? 2 kali sehari maksudnya 2 kali sehari caranya benar. tidak cukup. Tidak cukup. Kenapa? eh Sikat gigi 2 kali sehari, itu Caranya maksudnya benar. caranya benar. Benar. Kalau nggak flossing, nggak bisa. Oke. Jadi tidak cukup sikat gigi saja. Itu yang selalu saya tekankan ke pasien sih. Eh Sikat gigi itu mungkin bisa menyikat daerah-daerah yang mudah terjangkau. Tapi ada daerah-daerah itu yang tidak terjangkau sikat gigi. Misalnya celah-celah antar gigi yang cuma bisa dijangkau dengan yaitu benang gigi. Jadi Closing. pembersihan mekanik dengan benang gigi, flossing itu juga penting. Nah, ini juga pasien-pasien itu belum punya kebiasaan untuk flossing gitu. Oke. Dan biasanya sih itu kalau misalkan ada pasien yang scaling atau mungkin pasien yang cuma check up tapi kita udah deteksi bahwa rongga mulutnya itu kebersihannya kurang, itu biasanya saya tekankan lagi sih. Ya brushing dan flossing gitu. Oke. Kalau flossing itu sehari berapa kali, Dok? eh Nah, menurut saya sih minimal minimal banget itu sekali sehari. Kalau bisa 2 kali sehari ya lebih bagus lagi. Oke. Misalnya pasien sudah sikat gigi dengan benar dan flossing, tapi nggak ke dokter gigi, cukup nggak? Nggak pernah scaling, nggak pernah check up rutin. Itu apakah Enggak itu cukup. cukup? Nggak cukup. Enggak, Harus enggak cukup. tetap ke dokter gigi. Harus tetap. Kalau ke dokter gigi 6 bulan eh sekali, tapi sikat giginya ngasal, terus nggak flossing, juga nggak bisa ya. Enggak bisa. Jadi semua sikat gigi dengan bentuk benar, flossing, dan ke dokter gigi untuk check up rutin 6 bulan sekali. Iya, betul. Oke, oke. Dok, saya mau tunjukkan, ini apa dok? Ini adalah apa ya? Semacam kawat untuk plinting. Jadi untuk memegang gigi geligi supaya dia tidak goyang. Oke. Apa yang diharapkan dengan splinting ini? Itu tadi menstabilkan gigi geliginya tadi karena dia ini kan eh, goyang kan. Jadi Ya, dengan kita bantu dengan splinting itu dia nggak goyang, kemudian memfasilitasi penyembuhan eh, jaringan penyangga giginya juga, karena dia nggak, yaitu tadi tekanannya itu tidak menyebabkan giginya jadi goyang-goyang. oke. Jadi dari gigi goyang, di splinting, dan karang gigi dibersihkan yang periodontitis dirawat, jadi bisa tidak goyang. Dari goyang menjadi tidak goyang. Gitu ya, dok? Tidak semua kasus seperti itu. Hmm. Di mana? Eh, itu tadi kalau misalkan terapi-terapi periodontal sih ya, menurut saya sebagian besar itu targetnya itu lebih ke arah mencegah jangan sampai keparahan penyakitnya itu semakin bertambah gitu. Regenerasi jaringan periodontal itu, wah itu susah sekali sebenarnya. Nah, Oke. beberapa kasus mungkin bisa ya untuk yang periodontitis yang mungkin di tahap awal. Jadi eh, menggunakan splinting nanti selang mungkin 3 bulan sampai 6 bulan dievaluasi lagi dibuka splintingnya untuk kita lihat apakah sudah ada perbaikan jaringan seperti itu. Kembali lagi ke yang ini. Ini tahap apa? Kalau Ini seperti ini. sudah tahap akhir sih ini. Sudah tahap Sudah akhir. tahap akhir. Kalau seperti ini biasanya apa yang dilakukan untuk menangani ini? Apakah giginya harus dicabut, yang lubang-lubang itu dicabut atau bisa dipertahankan? Biasanya sih nomor satu tahap awal itu untuk
terapi penyakit periodontal ya, nomor satu itu tetap menghilangkan semua faktor risiko yang kira-kira menyebabkan penumpukan plak dan karang. Berarti nomor Ya, satu dilakukan pembersihan plak dan karang gigi dulu tuh. pembersihan plak dan karang gigi. Oke. Betul. Kemudian kedua, dievaluasi gigi-gigi yang memang sudah tidak bisa dipertahankan, misalnya sudah sangat goyang derajat 4 seperti itu, atau gigi-gigi yang tinggal sisa akar, itu ya dicabut. Oke. Nah, gigi-gigi yang masih berlubang bisa ditambal, atau gigi-gigi yang sudah berlubang tetapi sudah kena saraf, bila memungkinkan tetap dilakukan perawatan saluran akar dan dilakukan restorasi pasca perawatan saluran akar. Jadi Ya. ya kita menyelamatkan yang bisa diselamatkan. Oke, Dok, saya mau tanya. Gigi ini, menurut saya ini yang paling parah. Ini bisa diselamatkan atau harus dicabut? eh Dicabut sih. Bagaimana dengan ini? Yang itu masih bisa diselamatkan. Oke. Kenapa ini harus dicabut dan ini bisa diselamatkan? eh Gigi itu kan fungsinya itu yaitu tadi ya, membantu untuk makan, untuk gigit, untuk estetik juga. Nah, untuk gigi yang tengah itu mungkin kita bisa lakukan perawatan saluran akar, tapi untuk dilakukan eh, restorasi akhirnya itu sisa giginya itu sudah terlalu sedikit. Oke. Ditambah lagi untuk gigi ini kerusakan tulangnya itu sudah parah. Iya, Jadi kita lihat risk versus benefitnya juga gitu. Jadi ya buat apa kita lakukan perawatan yang ekstensif tetapi prognosisnya nggak bagus gitu. Kan betul. buang-buang waktu, biaya, tenaga Iya. juga. Semoga lihat gambar-gambar yang mengerikan itu pasien bisa sadar tentang masalah-masalah gigi dan masalah periodontitis. Sekarang saya mau bertanya, ada nggak cara yang mudah dan murah untuk menghindari penyakit periodontitis? Cara mudah dan murah. Mudah dan murah. Itu yang dicari pasien, mudah dan murah. Kalau menurut saya untuk pencegahan ya itu tadi Ya, basicnya harus ada dua. Pertama, pasien harus punya eh, rasa tanggung jawab untuk merawat rongga mulutnya sendiri. Jadi sikat gigi 2 kali sehari dengan cara yang tepat. ya, Kemudian kedua, membersihkan dengan benang gigi, flossing. closing. Yang ketiga, bila diperlukan melakukan berkumur dengan obat kumur. Jadi kan brushing, flossing, rinsing. Itu tanggung jawab pasien. Brushing, flossing, rinsing. Rinsing Flossing, itu dua kali ya. sehari juga. Rinsing. Kalau saya sarankan ke pasien, em, apabila memang gusinya itu ada bermasalah, itu seperti itu nggak apa-apa. Ya, oke. Terus kemudian? Kemudian itu dari pihak tanggung jawab pasien ya. Ya, Nah, selain itu, kunjungan rutin ke dokter gigi 6 bulan sekali. Tujuannya itu kan identifikasi awal, ya, baik itu penyakit di gigi maupun penyakit di gusi. Jadi kalau penyakit di gigi itu paling sering kan karies ya atau gigi berlubang. Jadi deteksi-deteksi dini dari gigi berlubang itu karena di tahap yang awal gigi berlubang itu tidak menimbulkan keluhan yang berarti gitu. ya. Sementara itu tadi yang kedua, plak dan karang gigi juga pasien apabila masih jumlahnya masih sedikit itu biasanya mereka juga tidak terlalu aware bahwa sudah ada akumulasi plak dan karang gigi itu. Nah, dengan kita identifikasi dini dan kita terapi awal itu bisa eh, mencegah terapi-terapi lanjutan yang otomatis biayanya lebih banyak, kunjungannya lebih sering. Seperti itu sih. Ya. Jadi ya tujuan sebenarnya dengan kita rutin kontrol ke dokter gigi 6 bulan sekali itu akan
secara ekonomi juga akan lebih friendly gitu dibandingkan kita ke dokter gigi setelah sudah Ada masalah. ada masalah. Bagaimana dengan makanan? Kalau waktu kecil kita bilang jangan makan makanan yang manis, apakah itu adalah cara mudah dan murah untuk menjaga gigi kita supaya tetap Iya, sehat? betul sekali tuh. Eh, jadi makanan yang manis, makanan yang lengket, makanan yang asam itu kan Manis, eh, lengket, asam. manis, lengket, asam. Ya, itu makanan-makanan yang memang diasosiasikan dengan kejadian gigi berlubang. Jadi ya kita sarankan itu harus dihindari. Bukannya tidak boleh sama sekali ya, tapi bolehlah on occasion gitu tetap boleh. Ya, tapi tetap diingat yang tadi brushing, rinsing, and flossingnya itu. Kemudian perbanyak makan makanan ya seperti sayur dan buah seperti itu karena kan eh, mereka itu makanan-makanan tersebut banyak mensimulasi pengunyahan ya, mensimulasi pergerakan rahang dan pengunyahan Ya, sehingga air liur atau saliva yang diproduksi itu lebih banyak. Nah, oke. di dalam air liur kita sendiri itu ada faktor proteksi terhadap permasalahan-permasalahan gigi dan mulut itu. Oke. Jadi itu Bag- juga salah satu yang mudah dan murah. ya. Bagaimana dengan menghindari minum yang makan atau minuman yang panas atau terlalu panas, terlalu dingin? Itu ada efeknya atau nggak apa-apa? Hmm, apabila kita berbicara tentang gigi yang sehat ya, Ya, terlalu panas atau terlalu dingin, panas atau mungkin dingin. uh, uh, kalau giginya sehat, secara normal pun kita juga bisa punya respon hipersensitif kok, dan Hmm, itu wajar ya, gitu. Jadi sebenarnya apabila memang pasiennya punya beberapa gigi yang hipersensitif, ada terapinya juga bisa pakai pasta gigi sensitif seperti itu untuk mengurangi ya. rasa nyerinya itu. Oke, oke dok. Sebelum kita akhiri, ada nggak tambahan lain atau pesan-pesan lain yang bisa disampaikan ke masyarakat supaya gigi kita tetap sehat? Sebenarnya sih kalau saya bisa kasih satu saran aja, itu menurut saya mereka tuh udah tahu mereka harus sikat gigi 2 kali sehari. Pemakaian benang gigi mungkin belum tahu ya, tapi paling tidak rutinlah berkunjung ke dokter gigi 6 bulan sekali. Eh, Apalagi kan sekarang juga sudah ada BPJS kan, Ya, jadi iya itu juga akan di cover kok dengan BPJS gitu. Jadi eh, sebisa mungkin yaitu 6 bulan sekali lah ke dokter gigi. oke. Jadi kalau saya bisa rangkum, eh, ada responsibility yang kita semua harus lakukan sendiri seperti sikat gigi 2 kali sehari, flossing, dan rinsing. Terus jangan makan makanan yang manis, lengket, dan asam. Terus ke dokter gigi 6 bulan sekali untuk cek walaupun tidak ada masalah. Gitu ya dok? Oke, Ya, terima kasih banyak Dokter Stefani atas waktunya pada malam hari ini. thank you juga dokter Tony. Sama-sama. Eh, ini informasi yang sangat berguna bagi kita semua supaya gigi kita tetap sehat. Dan Ya. terima kasih juga bagi penonton yang sudah nonton video ini. Jangan lupa komen di bawah, bisa tulis pertanyaan, bisa subscribe dan like. Saya Dr. Tony Setiobudi dan sampai jumpa di bincang-bincang berikutnya. Bye-bye.